Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir di sebelah saya ada duo semangka. Apa kabar Clara? Baik, alhamdulillah. Pulang dari sini gimana waktu itu, baik-baik aja? Baik-baik aja, alhamdulillah. Waktu itu sempat terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di sini ya. Oke, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja juga ya. Amin. Oke, Fanya gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Kak. Kamu punya pengalaman mistis nggak, Fanya? Banyak. Gimana? Salah satu aja yang paling berkesan dan sampai sekarang masih. Jadi aku kan pernah buka usaha kan, Kak. Nah terus udah gitu berjalan dengan lancar usaha saya. Akhirnya yang sebelah tetangga saya itu jualan juga kan dia. Ternyata tuh dia tuh ngebikin dagangan saya tuh anjlok gitu kan. Tahu dari mana? Karena posisinya itu selama saya berjualan itu alhamdulillah berjalan lancar. Terus udah gitu juga banyak pelanggannya gitu kan. Nah tapi kok belakangan ini jadi makanan saya itu jadi banyak kayak belatungnya. Terus iya beneran, Kak. Terus udah gitu di depan depan dagangan saya itu banyak tanah kuburan. Itu benar-benar aduh miss banget. Dan aku pun dibuat sakit sama dia 1 bulan. Dan lagi itu kan aku emang saya punya 4 karyawan. Akhirnya pas saya sakit 1 bulan itu karyawan saya yang ngurusin. Sakitnya sampai seperti apa? Saya pernah batuk darah. Sampai benar-benar nggak bisa jalan selama 1 bulan. Sembuhnya gimana akhirnya? Sembuhnya aku dibawa sama mama ke ada salah satu keluarga yang orang pintar, dibawa sama dia. Akhirnya dari situ diobatin akhirnya sembuh. Pas dikasih tahu ternyata tetangga yang di sebelah saya jualan. Tapi kamu nggak balas dendam? Enggak, saya nggak balas, biar Allah yang balas. Dan sekarang baik-baik aja? Dan sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kalian berdua baik-baik aja. Amin, ya. amin. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Iya. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku menumbalkan temannya untuk penglaris. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Marta. Silakan duduk. Selamat malam Marta. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Marta sehari-hari? Saya penyanyi kafe. Penyanyi kafe. Iya. Apa yang mau Mbak ceritakan pada kami? Saya di sini pakai dukun. Kenapa? Dukun, main dukun. Main dukunnya seperti Iya. apa? Saya memakai susuk Di bagian mana susuknya? di wajah Tujuannya untuk untuk biar menarik. menarik pelanggan. Oh, menarik ya sebagai penyanyi kafe Iya, biar laku, biar laris iya, gitu biar ya. banyak ini job. Gitu. Oke, apa yang membuat Mbak Marta datang ke Menembus Mata Batin? Karena saya pengen nggak mau kayak gini lagi gitu loh, mau berubah. Saya Apa pengen yang balik bikin lagi. pengen berubah, Mbak? Karena saya pernah melihat Aha. orang yang memakai ini itu susah gitu matinya. Dan saya nggak mau, ini nggak baik gitu buat saya. Meninggalnya susah. Iya. Oke, pernah melihat langsung? Pernah melihat langsung di belakang rumah. Hanya itu aja atau ada kejadian Ada yang kejadian mengganggu? lain juga Seperti mengganggu. apa kejadian lainnya? Terkadang kita tidur tuh nggak tenang, kayak ada bayangan-bayangan gitu. Kita kayak dihantui kayak gitu. Merasa ketakutan saya juga. Baik. Nantinya gimana gitu akhirnya. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa lepas dan mendapatkan solusi dari masalahnya ya Mbak Marta. Iya. Kami akan ajak Mbak Marta untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Marta, tinggal di rumah bernomor 387. Lahir tanggal 20 Januari 1979. Sosok yang banyak akal dan berani, namun dia bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya. Dalam mata batin saya terlihat wajah pucat yang menggambarkan rasa sakit dan sedih. Dia ingin membalas sesuatu yang telah dilakukan oleh Marta.
Saya melihat bayangan hitam berada berputar di atas kepalanya Martha. Saya berharap bisa membantu Martha memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Martha, Iya. dengan tanggal lahir 20 bulan 1 1979 Iya, betul. dan nomor rumah 387. Iya. Martha adalah seorang penyanyi kafe dan menggunakan susuk untuk penglaris, tapi khawatir ada yang meninggal, susah meninggalnya karena menggunakan susuk, bahkan belakangan sering diganggu makhluk halus. Iya. Makanya ingin lepas dari semuanya ya. Iya, betul. Oke, baik, silakan Roy. Ya, pertama saya lihat Martha, saya ngerasain jiwa yang sedih sekali gitu. Harus, saya sih nggak bilang satu profesi ya, tapi dia terjebak dalam lembah prostitute. Sempet disukai sama seorang pria, ya kan? Iya, betul. Dan dia selalu ngejar-ngejar kamu. Ini karena efek dari saya mencium susuk dan apa namanya, pemanis ya, penglaris. Penglaris. Ya, betul kan? Betul. Kemudian sang bapak-bapak tua itu, Iya. Laki-laki Laki-laki. berumur. Sudah berumur kan, dan dia sudah punya rumah tangga. Dan dia terjebak oleh susuknya, terikat. Terikat, ya kan? Iya. Namanya siapa bapak itu? Dia tiap bulan ngirimin kau 10 juta, Pernah juga. ya kan? Ya. Di sini adalah meja kejujuran dan meja bundar nih. Semua apapun baik dan buruk, hitam dan putih akan terbongkar. Ya. Tapi bukan karena profesi kamu ya, saya membongkar ini. Saya hanya membongkar rahasia saja. Bahkan kamu bisa melihat jumlah transferannya juga. Iya, karena ada di otak saya kayak ada buku terus baca. Buku angkanya 10 gitu. Iya. Dan sampai saat ini selain itu masih ada orang-orang lain juga yang terikat sama Martha. Kalau saya lihat justru banyak yang ngejar, cuma nggak setajir, Iya. ya kan? Ya. Nggak sekaya. Nah, saya curiga, nih cinta kamu beneran atau emang dari susuknya gitu? Kalau itu dulu karena dia pernah jatuh sakit di Jakarta, saya menolong. Sebenarnya sih kita nggak ini, cuman karena dia udah merasa ditolong, mungkin jadi baik ke saya gitu. Dan Ditolong. sayang, cuman saya kan nggak mungkin karena dia juga Sudah udah ada punya istri, keluarga. udah punya keluarga. Saya cuman ya gimana ya, karena dia sendiri di sini orang jauh gitu, kita saling tolong aja gitu. Maka dari itu dia baik ke saya. Tolong apa ya kalau boleh kami tahu? Dia pernah sakit, jatuh sakit, dan saya menunggu di rumah sakit sampai 5 hari, sampai tidur dekat mayat. Keluarganya nggak? Nggak ada. Dia orang Papua. Saya nolong dengan tulus hati, ikhlas ya. Sorry. Dari hati. Iya sih, saya percaya ketulusan itu saya rasain sih di sini. Kau benar-benar tulus, tapi tidak dipungkiri bahwa awalnya adalah seorang yang memakai susuk hingga membabi buta. Korbannya siapa aja sih, seperti itu. Saya ngeliat dari ilmu yang kamu pelajari, Martha itu menubalkan seseorang. Sebenarnya sih itu apa, dukunnya bilang iya suatu saat ini ada yang untuk minta korban, tapi saya nggak tahu itu dianya bagaimana. Tiba-tiba dengar-dengar sakit-sakit akhirnya meninggal, dan saya tidak membunuh. Siapa? Itu ada teman kos, nggak jauh waktu itu, tapi saya juga nggak tahu apakah itu karena saya atau bukan, saya nggak tahu. Cuman dukun ini bilang nanti suatu saat ada yang meninggal tumbal salah Ternyata satu. benar ada yang meninggal. Ya, Bener teman kosnya itu, Roy. Yang jadi tumbal. Iya. saya nggak tahu juga itu. Ada perasaan bersalah gak atas Saya dia? merasa bersalah, dan maka dari itu saya nggak mau seperti ini gitu, karena sering dihantui gitu. Sering dihantui Ya, oleh orang yang arwahnya dia, iya. roh gentayangan. Oke, saya mengerti semuanya. Oke. Iya.
Kemudian saya melihat sosok Martha, saya penggunaan susuk juga bener-bener. Tapi masalahnya adalah itu dari pengaruh itu loh. Susuknya. Iya, jadi lebih pede. I know kenapa aku bisa ngomong kayak gini, tapi saya ngelihat adegan itu. Kalau dia betapa main rambutnya ya, kayak gitu-gitu. Itu yang saya lihat. Jadi kayak, Oke. well, semoga Martha mendapatkan yang lebih baik kerjaannya. Iya. Mbak Martha pakai susuk ini sudah lama? Sudah lama, tapi kita sudah nggak ini lagi. Karena saya nggak mau, saya udah ketakutan gitu. Karena ini nggak baik gitu loh. Buat semuanya nih. Oke, waktu pasang susuk gimana caranya? Caranya dipasang. Iya, maksud saya apakah Dimasukkan. ada ritual, ada yang dengan mandi Ada, kembang? ada kembang, Seperti ada. apa sih? Ada saya bawa. Oh, bawa ya? Ya, Boleh saya lihat? oke. Oke. Boleh dijelasin Mbak Martha ke Roy ini apa aja? Iya, kalau ini kan ada bunga. Bunga ini kita buat mandi, kasih air, kita mandi kembang. Sebelum kita memakai susu, kita dimandiin dulu, dibersihkan dulu. Setelah itu kita dipakein. Kemudian ada menyan. Menyan ini kita makan. Ya, Menyan dimakan? tapi cuma sedikit, nggak banyak. Apa rasanya makan Ya menyan? rasanya nggak enak, getir gitu. Getir. Kan nggak ada rasa. Oke, terus? Ya. Terus kalau kalung ini buat pengasihan. Jadi ada pengasihan. Coba saya lihat, boleh satu persatu? Oh iya. Dibawa situ kan? Diangkat aja. Wah, Saya minta Satu. gloves ya. Ditaruh Oh, sini satu aja. aja. Diangkat. Ya diangkat terus. Ya biar lebih aman kita pakai glove deh. Mbak Martha di sini aja Oh, Mbak Martha. oke. Biar yang melihat jauh. Iya. Ntar- boleh. ini ada bunga-bungaan aja ya? Iya, bunga-bunga. Daun-daunan gitu ya, bunga ya? Ya. Bunga ini buat mandi. Setelah itu baru kita dipasang. Bunga beneran. Ya nggak beneran bukan. Dua semangka pernah menggunakan gini-gini? Enggak. Makanya ini baru lihat. Jangan sampai pakai. Duh, Tapi nggak apa-apa dong, kan dia udah berubah. Iya, Iya. Karena saya mau berubah. Berubah bagus. betul. saya lihat ya sebentar. Iya, boleh. Oke. Kamu betul. It's okay. Kamu berdiri aja deh. Ini menyannya satu-satu kecil gini. Iya, tinggal situ kan masih ada sisa dulu. Ini Saya simpan. bunganya. Dan ini kalung untuk Iya, pengasihan ya. mengasih. Iya, kalau dipakai untuk Ini pengasihan ya. batunya itu yang Masih dipakai nggak? sama tidak, sekali? sudah semua tidak ada yang pakai. Karena saya mau berubah. Warnanya ada warna merah, biru-biru nyala gitu. Oh iya. Terus kamu merasakan sesuatu nggak dari kalung ini? Ada. Saya merasakan sesuatu yang positif dan negatif. Yang merah negatif. Tapi ini kenapa bisa begini ya ini batu ya? Dia berubah-ubah warnanya Karena sendiri. sudah lama nggak ini. Udah lama nggak dia Iya, nggak dipakai kan kita udah nggak mau. See the red one. udah nggak dipakai gitu. Berubah, nggak tahu ada berubah, birunya, mungkin saya terus nggak ada tahu. merahnya. Coba Bisa matiin berubah gitu ya? lampunya. Kita pilih lebih gelap lagi di sini. There's no battery loh di sini. Kelihatan nggak? Tuh, makin nyala. Makin Iya, terang. Iya, iya, makin, makin nyala itu. makin nyala kan? Iya benar. Tuh. Ini sebenarnya berisi loh dan berbahaya kalau jatuh tangan yang tidak tepat. Ini pernah dipegang sama orang lain, Mbak? Tidak. Kan punya saya. Mbak Martha aja yang pakai. Iya. Heran ya. Dan dia itu merahnya bergantung kita ngelihatnya dari mana. Cobain lihat. Oh, di sini. Dia berubah-ubah warnanya. Iya, emang berubah-ubah. Tuh merah, Bisa biru, begitu ya? merah. Kuning.
kuning. Kok Itu muter ya? iya muter dia. Dalamnya ada Muter. tiaranya ya? Iya. Lampu gitu kan? Iya. Terus ini cuma bunga-bunga biasa saja ya. Iya, bunga itu buat mandi. Oke, baiklah. Seandainya sudah tidak mau Oh, lagi. Itu apa? Itu buat Oke, oke. buat taburin. Buat ditabur. Kalau kita mau nyanyi nih, ada tempatnya disebar di depan supaya ada tamu banyak pasti Tamu masuk. banyak. Oh, kalau mau nyanyi ditebarnya di Tapi depan cuma panggung sekali gitu. doang, udah sekali itu udah nggak di luar jalan. Oh, di luar Iya. tempatnya. Tapi kita udah nggak mau pakai kan? Bener rame tapi. Iya, Oh ya? iya itu benar. Gimana, Pak? Disebar di depan. Oh. Cuman ini mah udah nggak ini lagi karena ini udah lama kan. Ini Saya apa sih? simpan kayak bubuk gitu. Coba saya punya api gak? Lighter. Jangan dibuka semua apa-apa. Iya, enggak. Bubuk apa itu? Dikasih Kurang tahu nggak? tahu nggak dikasih tahu. Masih banyak. Enggak, cuman sisa-sisa yang dulu itu saya simpan, saya nggak mau Baik, ini. terima kasih. Karena saya nggak mau pakai lagi. Oke. Ini dibakar nggak apa-apa ya, Mbak Nggak Marta ya? Ya mau lepas kan tadi ya, Iya, benar-benar. saya mau lepas semuanya. Dan itu minyak wanginya, parfumnya biasa dipakai. Iya, kalau itu pakai buat di muka. Dan Oh, buat Iya. gunanya Dioleskan supaya muka supaya ada pikat orang gitu loh. Jadi orang pada lihat kita bagaimana gitu. kalau boleh tahu Heeh. itu dioleskannya di Dioleskan di sini sama di bawah. Oh. Mengerikan sekali ya. Sebenarnya kayak gitu. Saya tanpa babi Bu Bebo, saya langsung langsung bakar. bakar. Iya, Kenapa, Roy? karena memang negatif banget sih. Oh, ini terasa banget energinya Iya, ya. terasa banget negatifnya. Kalau pakai itu berasanya pengen nyari aja gitu pasangan yang lain. Hmm. Kamu masih inget gak nama sang korban siapa? Itu yang jadi tumbal. Iya. Kayak yang meninggal. Udah lama sih, kalau udah lama ya itu ya kejadian itu. Dan saya juga nggak tahu apakah ini korban dari ini atau saya kurang tahu juga. Karena Ini dia korban udah- dari ini. Biar saya bakar habis di sini. Dan saya butuh 2 kain hitam ya, Dua kain hitam besar. besar. Kamu nggak ngerasain apa-apa? nggak apa-apa. Karena saya pengen berubah, saya nggak mau pakai tangan. Kamu pusing nggak? Agak. Ya, Agak pusing. jangan kolaps, jangan mendadak kosong ya. Iya. Kenapa? Roy? Kamu merasakan sesuatu ya? Iya, saya merasakan sesuatu. Ada yang datang. Ada yang datang bener. Saya rasa arwah temennya datang. Mbak Marta waktu sering diganggu, itu sosok bukan? Terkadang kalau malam itu kita tidur kayak ada bayangan tuh langsung drop gitu, ke wajah tuh hancur. Wajahnya hancur. Kita nggak tahu tuh. Saya takut juga karena dihantui terus kan, maka dari itu saya nggak mau seperti ini, mau minta maaf karena saya merasa bersalah. Kalau mungkin itu kejadian karena saya gitu, saya mau minta maaf. Meninggalnya gimana? Sakit? Sakit Sakit itu apa? selama ya kurang tahu itu sakit, pokoknya intinya sakit tahu-tahu ada kabar nggak ada. Berapa lama sakitnya? Itu lama cukup, kurang lebih 2 bulan mungkin ya. 2 bulan. Mungkin kurang lebih segitu, kita nggak ngerti, nggak tahu. Kamu melihat ada hubungan ya sakitnya Ria dengan tumbal yang diminta dukunnya ini? Iya, mari kita coba telusuri di dalam alam bawah sadarnya. Apakah memang benar menjadi korbannya atau bukan? Saya minta Clara menjadi mediasi saya juga. Ah, Jadi Clara kok di sini dan dia di sini. Dibungkus hitam. Clara silahkan. Fanya, kamu baik-baik aja di situ ya. Iya. Makanya diam dulu sebentar. Fanya jangan kosong, Fanya. Tutup. Tutup. Marta juga. Marta juga. Saya ingin tahu hubungannya apa ya. Ini mau diapain rencananya, Roy? Mereka akan saling pergi ke lorong dimensi awal. Oke. Awal mulanya terjadinya.
peristiwa itu. Kita mau cari tahu sebenarnya apa yang terjadi ya. Iya, saya butuh lilin juga tampaknya. Iya, ya Mbak Marta. Iya. Clara, nggak apa-apa ya Clara bantuin partisipan kita. Tadi seperti yang Roy bilang, kita mau telusuri lorong waktu dan mudah-mudahan bisa ketemu dengan arwah. Ya bisa ditelusuri apa penyebab kematiannya dan mudah-mudahan dia bisa tenang di sana dan Mbak Marta juga nggak diganggu lagi. Itu. Saya nanti ya di cover lagi ya habis gini. Lalu kemudian Boy berani nggak lempar ini ngeberantakin Di sini. Saya kalau nanya aman apa enggak, harusnya sih aman ya pasti ya. Iya, karena kita Ini akan ngamuk tapi yang dalam sini. Kalung tadi ada energinya loh. sabar. Ini baru permulaan kok, Mbak Marta. Kamu belum masuk ke dunia yang lebih gila lagi. Hancurin semua itu, benar-benar hancur. Karena kita di sini nolongnya nggak setengah-setengah dan kita benar-benar care. Apa yang terjadi ya ketika dua orang manusia ini masuk ke lorong dimensi waktu? Kamu boleh hadap sini kok. Hadap sini. Ya. Lehan. Tangannya. Clara Clara boleh Bapak. minta tangannya, pinjam tangannya. Saling ini ya, bisa nggak? Iya. Saya ingin kalian masuk ke dimensi yang pertama kali itu terjadi. Apakah yang terjadi? Gelapin ruangannya. Oke. Serem. Kalian udah di mana sekarang? Iya, dan Marta bayangin bentuknya seperti apa? Di ujung lorong itu. Ya. Iya. Terus melangkah maju ke lorong utama. Lorongnya gelap. Lorongnya panjang. Panjang. Marta, kamu baik-baik aja kan? Clara Gopal. Clara Gopal ini ya, serem. Masuk deh. Jangan lepas. Kamu akan tersesat di dunia dimensi lain. Dia kok mereka saling tarik tangannya apa ya? Oh gitu ya. Tarik. Clara. Dia masuk ke dimensi lorong yang belum tentu nih Ria. Oh bisa siapa aja gitu ya? Ya udah. Tapi ini ada arwah yang masuk ya? Iya. Ke Clara. Iya. Nampaknya kalau gue apa gampang dimasukin. Susah untuk sadarnya. Iya. Oh my lord. OMC. Ada cicak jatuh dalam studio. Ini nggak mungkin.
Roy, kok Clara kayak banyak kemarahan gitu, kayak ngamuk-ngamuk. Jangan. Apa kamu Kak, ini nggak apa-apa, Kak. Dia marah. Sebentar. Kak, cicaknya hilang, Kak. Hah? udah Cicaknya pergi ke hilang. sang belakang? Clara, Aku bisa. apa yang dirasain Marta? Ini Marta ngerasa apa? Dia narik. Hah? Dia narik aku. Narik. Iya, narik kencang dan dia mau Kamu ngelihat apa di lorong itu? cuma rambut panjang kayak gitu. Rambut panjang. Ini Clara gimana, Roy? Clara kan baik-baik saja kan. Kalau Udah dia- lepas dia. Iya, dia harus dibuka kainnya, ngeliatin lighting yang banyak, dia hilang. Nah, tuh, udah mulai hilang. Ini. Kak, ini nggak apa-apa kan, Kak? Minta minum dong, minta minum buat Clara. Itu ada air. Kelihatannya belum 100% deh, Clara. Iya, saya Masih. juga si Marta? Marta, Marta ini kenapa? Martanya juga lemes, kehabisan energi. Minum juga deh. Saya pengen banget deh, Bay. Kenapa? Si Marta ini komunikasi dengan Dia bisa kita minta untuk komunikasi sama, gimana caranya, Roy? Bisa panggil harusnya bisa ya. apa dia datang dari Clara pindah ke Marta sekarang? Enggak sih. Enggak ya? Udah, ke Clara, Bapak kamu duduk dulu ya, secara tenang. Mbak Marta? Kak, bangun ya. Mbak Marta? Kursi, kamu mundur dulu, duduk. Di sini. Oh, Nenek. Ngomong tadi ini semua yang ada di sini. Roy, Ini apa ini? ini apa siapa, Roy? Ini bukan Marta deh. Sebentar, air lagi, air. Ini apa ini? Kamu tiupin kamu tadi. Jangan sampai Clara. Kau harus nolongin kita semua. Kamu muka dia nanti kalau kamu deket. Kamu deket. Kamu deket. Dia bisa diajak kamu. Udah, cukup. Halo. Udah, Clara. Selamat malam. Ini Marta bukan? Ini Marta. Dan tiba-tiba dia Ini Marta. Ini... Boleh duduk dulu. Silakan duduk. banyak, kamu hati-hati.
bentuk sesuatu ya. Ada bentuknya gitu. Iya. Apa dia mau menyampaikan sesuatu atau dia mau menulis mungkin? Iya. Cobain untuk menulis deh. Perlu spidol. Perlu Saya kasih. ini. Ya. Ya dan tidak saja. Oke. Cukup begitu. Cukup. Aduh. Saya yakin ini bukan Marta ya. Tiba-tiba dia bisa ngamuk kayak gitu. Kalau kamu tunjukin Ria. Pertanyaannya, Roy. Apakah kamu ambil mangkok itu? Iya. Bukan. Ya. Bukan. Apakah kamu Mau apa kamu di sini? Gak bisa ninggalin bumi ini ya apa? Ninggalin kita semua gitu ya? Kamu masih dendam sama Marta? Ya atau tidak? Apakah kamu meninggal karena tumbal dari yang punya badan ini, Marta? Iya. Oke, saya ngerti. Kamu nggak pengen ninggalin Marta? Kamu ingin Marta meninggal ya? Kau bisa tinggalin yang punya badan ini untuk istirahat tenang di sana. Bisa tinggalin dia. Oke, saya ngerti. Kamu ingin Marta meninggal kan? Buat sebebas kamu di sini mau ngapain, saya serahkan sama kamu Ria. Apapun yang kamu ingin lakukan supaya kamu tenang di alam baka, terserah lakuin aja. Saya udah pasrah sama kamu. Dia omongin baik-baik, tapi tidak suka. Dan akhirnya mengancam yang lain. Saya bebaskan kamu di sini terakhir, dan semoga kamu bisa pergi ke alam baka. Dia yang selalu gangguin Marta sebenarnya ya, Ra. Selalu datang ya. Apa kamu yang memang selama ini ganggu yang punya badan ini, Marta?
Kamu yang ganggu dia? Bukan. Oh, menurut saya iya. Tapi kamu berbohong. Hancur-hancurin aja, Marta. Dia nggak mau pulang sama sekali ke alam bakanya. Masih mau di sini? Kamu Iya. masih mau di dunia ini? Saya bantu dia tenangin, tapi kok dia malah nggak bisa ya? Gak mau. Hancurin aja semua apa yang kamu pengen hancurin. Bebaskan. Kalau kamu kecewa sama Marta yang punya badan ini, kalau kamu marah sama yang punya badan ini, silakan tunjukin. Iya. Stop. Jangan gitu lagi. Takut ya? Kalau kamu gak keluar-keluar, saya harus melakukan hal yang kasar. Stop. Golem. Tapi stop. Sisa battle. Oh, kamu gak mau pergi, gak ninggalin tubuh Marta? Kamu tahu resikonya apa? Keluar dari tubuh Marta sekarang. Lu keluar dia, Roy. Udah, harus sih. Marta, bisa dengar saya? Marta bisa dengar saya? Angkat tangan kanan kalau bisa dengar saya. Tangan kanan. Minta tisu basah. Sebentar ya. Kamu minum dulu ya, Mbak. Oke, Roy, apa yang terjadi tadi, Roy? Saya ngeliat setengah Marta, jadi setengah masuknya. Tapi yang saya tahu, dia tuh takut banget ketika saya tiup bubuk suci itu. Iya. Dan saya yakin sih harusnya dia nggak masalah ya. Tapi dia ada etikat baik gak ya untuk mengunjungi keluarga. Dia harus minta maaf dan mengakui semua yang dia lakuin ya? Betul. Apalagi pernah nggak ziarah ke kuburnya supaya dimaafin sama dia. Sampai kapanpun kamu akan dihantui kok. Itu kalau emang bener-bener dia marah sekali loh, dia kecewa sekali. Iya. Dia nggak bisa ngomong apa-apa dan dia ingin kamu mati loh, Mbak. Ya maka dari itu saya merasa bersalah, saya pengen minta maaf. Dan saya akan menanggung resikonya apapun. Karena saya memang salah. Saya menyesal. Saya minta Kak Ra untuk membantu saya supaya tidak menghantui terus. Itu yang saya mau. Apa aja Roh yang harus dilakuin? Minta maaf ke keluarga, ziarah, terus Minta apa maaf ke keluarga, kemudian ziarah juga. Dan ya tobat aja sih. Sebenarnya ada salah nggak ada salah, kita minta maaf aja sama yang di atas. Toh juga nggak ada ruginya ya. Kalau kita selalu minta maaf, kita royal maaf pada yang di atas juga, mohon maaf semuanya. Itu pasti akan jadi jauh lebih baik kok. Iya. Karena kadang-kadang kita bikin salah juga kita nggak sadar. Iya, nggak sadar. Susuknya bisa lepas dari dia, Roh. Apa udah nggak ada sebenarnya kalau kamu melihat ke vision kamu? Dalam vision saya susuknya masih ada.
Susuknya bisa lepas dari dia, Roy? Apa udah nggak ada sebenarnya kalau kamu melihat ke vision kamu? Dalam vision saya susuknya masih ada, tapi yang bisa ngeluarin Martha sendiri. Kalau misalnya Martanya masih ada dendam, ketakutan, panik, dia nggak akan keluar. Yang saya baca di sini adalah metode susuk lama yang dipasangkan di muka pakai tangan, bukan yang diminum. Jadi sebenarnya agak riskan dan berbahaya sih untuk kulit. Jadi dia se-expirednya nanti dia akan ngejedol. Keluar sendiri Iya. ya, dan lepas. Itu kayak ada tumbuh jerawat, terus dipencet tuh kayak ada kayak. Iya. Tapi ini saya tidak rekomendasikan ya untuk ngambil sendiri. Ambil aja air wudhu gitu, terus cuci muka, terus nggak subuh. Ya. Mbak Martha Muslim? Iya. Tahu wudhu berarti ya? Tahu caranya? Tadinya Katolik. Ya? Tadinya Katolik, saya masuk Muslim. Oh, mualaf. Malah. Oke, baik. Susuk bisa lepas, terus juga tidak akan diganggu oleh yang lain-lain. Dan ritual tadi udah lama nggak dilakuin kan? Iya. Ya. Masalah profesi seperti Roy bilang tadi, itu terserah pilihannya Iya. Mbak Martha sendiri. Asal justru jangan digunakan malah mengganggu keluarga orang lain. Iya. Apapun itu alasannya. Ada yang mau disampaikan dua semangka? Aku menyampaikan ke Mbak Martha, aku salut sama dia gitu. Karena dia mau berubah jadi lebih baik. Iya. Yang kedua itu dia mau ada itikat baik untuk keluarganya, minta maaf. Terus dia juga auranya tulus banget. Tulus ya. Tadi kamu apa yang dirasain waktu di sini dan ada nggak tahu? Saya ngelihat kamu cuman seperti berat kayak sama marah pusing. sekali. Barat sama pusing kayak dendam gitu. Saya tuh kayak kesel sama seseorang gitu. Oh. Dendam kesel, orang kalau kesel tuh gimana sih, dendam banget gitu. Iya. Jadi aku lampiasin mungkin ke kakak itu gitu. Cuma aku nggak ngerti rasanya kayak kesel gitu aja udah. Kenapa ya Roy? Dia dirasukin. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah dia masuk ke alam dimensi itu, dia menyerupai gitu. Kedua, memang beneran itu ria. Oh gitu. Oke. Soalnya di sana tuh lorongnya panjang banget kan. Kamu lihat lorong nggak tadi? Gelap banget. Gelap banget dan cuma ada satu titik lorong situ. Nah, kita nggak pernah tahu di sana ada tangan-tangan yang lain. Iya. Oke. Gitu. Tapi mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Baik-baik Oke. tuh. Dia udah baik-baik aja kan Roy? Udah lepas ya? baik-baik aja. Fanya ada yang mau disampaikan? Untuk nextnya jangan melakukan hal yang yang membuat orang celaka, Kak. Iya. Itu aja sih. Jadi Saya sudah. buat pelajaran aja. Iya. Sekarang Dia mungkin buat semuanya sudah. Mbak Martha masih duduk di sini bersama kami berempat. Tapi siapa sangka dan siapa duga di kemudian hari Mbak Martha juga meninggal secara tragis. Kita semua juga akan meninggal. Tapi bagaimana caranya meninggalnya? Bisa kesetrum listrik, bisa kesambur petir, atau bisa kita nggak pernah tahu jodoh, maut dan ajal, semua itu kan rahasia yang di atas. Tapi saya pengen kamu tekankan itu, gitu loh, biar meninggalnya baik-baik aja. Harus royal maaf dan berbuat baik terus yang banyak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Martha. Kami harap yang terbaik buat kamu. Iya. Dan kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Terima kasih. Ini boleh dibawa minumnya Mbak, silakan. Terima kasih. Ya. Sahabat terbaik adalah mereka yang memberi rasa pahit, namun membantu untuk bangkit. Bukan mereka yang berpura-pura manis, namun berlaku sadis dan menusuk dari belakang. Mbak Titi. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku mengirim guna-guna hingga gila. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Titi. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam, Pak. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Titi sehari-hari? Saya seorang perawat.
Di rumah sakit? Iya. Atau klinik? Rumah sakit. Di rumah sakit. Baik, apa yang mau Mbak Titi ceritakan pada kami? Baik, saya ingin menceritakan yang saya alamin. Ya, seperti apa ceritanya? Saya kan sudah bertunangan. Jadi kemarin itu tunangan saya mengenalkan saya seorang laki perempuan yang bisa dikatakan baru kenal. Jadi di saat setelah saya berkenalan sama perempuan itu, di malam itu malam Jumat, saya ingat sekali, itu malam Jumat di sebelah sini itu sakit. Sebelah kiri Iya, kamu? sakit. Oke, Sampai terus? sekarang ini masih sakit. Aha. Saya pikir kan masuk angin. Saya beri obat sama minyak angin, tapi ternyata itu datangnya nggak langsung terus-terusan. Jadi saat-saat tertentu yang kita tahu kapan akan timbulnya. Oke. Jadi kalau misalkan di saat sakit itu, saya bisa berjerit seperti orang kesurupan. Sudah dicek secara medis belum ke dokter gitu? Udah, Apa jawabannya? tidak ada sakit apa-apa. Normal. Iya, normal saja. Tapi masih sakit. Masih. Oke, perkiraan Anda itu kenapa ya? Akhirnya saya datang ke seorang pintar. Hmm. Di sana kata dia emang ada seseorang yang mengirimkan sesuatu. Itu katanya sejenis paku. Paku. Ya, paku. Terus gimana dikeluarin pakunya? Iya, dikeluarin. Ternyata pas udah dikeluarin, besoknya saya pulang udah sehat. Saya pikir dengan seperti itu udah selesai, ternyata dikirim lebih banyak lagi. Kemarin dikirim, sekarang berdua-duanya dikirim sama dia. Dikeluarin lagi? Saya datang, saya minta tolong dibalas dendamin. Dia minta dibalikin ke orang yang kirim itu. Terus? Akhirnya saya disuruh bawa foto perempuan itu. Ini perempuan yang dikenalin itu? Iya, benar sekali. Oke. Bawa fotonya? Iya, di sana saya disuruh bawa benang 3 warna. Itu dari sana disiapin boneka, sama boneka itu ditusuk-tusuk pakai paku. Dia- Dan sebutin nama perempuan itu. Apa yang terjadi? Akhirnya perempuan itu ngerasain apa yang saya rasain, malah lebih dari yang saya rasain. Semacam voodoo gitu ya? Boneka itu tusuk. Iya, Tapi benar sekarang sekali. udah nggak sakit? Sekarang nggak terlalu sakit seperti kemarin. Nggak terlalu sakit. Tapi dia kondisinya gimana perempuan? Sekarang itu? perempuan itu gila. Oh my god. Oke, baik. Tujuan kamu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak Titi? Saya mungkin ngerasakan karma saat ini ya, karena perempuan itu anak satu-satunya. Mhm. Jadi akhirnya orang tuanya datanglah ke orang pinter. Dibacakanlah sesuatu yang membuat saya merasakan penyesalan saat ini. Jadi hanya merasakan penyesalan, tapi nggak Karena- ada yang sakit atau diganggu. Masih di sini masih. Tapi Masih emang sakit. iya, tapi emang yang saya rasakan itu karena perempuan itu sekarang dirawat di rumah sakit jiwa. Saya ngerasakan karma karena saya orang perawat, tapi kok saya membuat anak orang jadi gila seperti itu. Jadi ingin mencabut guna-guna yang pernah dikirim. Iya, benar sekali. Baik, mudah-mudahan bisa mendapatkan tujuan yang malam hari ini. Kami akan ajak Mbak Titi untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Titik. Terlahir tanggal 23 Maret 1994. Saya merasakan luka yang cukup dalam di hati Titik. Luka itu berbuah dendam yang menyala-nyala. Amarahnya terlihat seperti iblis yang sedang mau melahap seseorang. Tetapi saya juga melihat Titik tersiksa oleh perasaan dendamnya. Perasaan itu membuat mengalaminya depresi. Saya melihat sosok pocong di dalam tubuh Titik dan bau tanah kuburan. Oh, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Titik, Mbak Titik lahir tanggal 23 bulan 3 1994. Iya, benar sekali. Titi pernah merasa dikirim guna-guna, sakit di dadanya, ada paku, dikeluarin oleh orang pintar, dan setelah berkali-kali kejadiannya akhirnya mengirim balik ke orang yang mengirim. Itu adalah seorang perempuan yang dikenalin oleh tunangannya. Iya, benar sekali. Dan sekarang dengan menggunakan boneka semacam voodoo,
korbannya ini menjadi gila dan ada di rumah sakit jiwa. Iya benar sekali. Makanya malam hari ini datang menembus mata batin untuk melepaskan guna-guna karena merasakan karma yang Ya, dirasakan sekali. Sebelumnya Mbak Titi kerjanya di Perawat. Iya. artinya mempunyai edukasi yang baik juga ya sebagai seorang perawat harus men-treat seseorang seperti apa dan seperti bla bla bla. Tapi saya merasa penyesalan Mbak Titi ini tidak apa ya? Saya masih bisa saya bukannya menyetujui, tapi saya masih bisa menolerir gitu. Entah ada saya melihat ada perasaan yang baik di hati kamu itu. Sebenarnya masih ada jiwa baik sih walaupun kamu ngelakuin yang enggak. Gitu sih. Kamu ngeliatin belum ada penyesalan yang benar-benar tulus ya? Dia terlihat tenang, terlihat manis dan terlihat tidak ada hawa kebencian. Itu yang terlihat di first impression saya Mbak Titi benar-benar ya itu mungkin masih ada jiwa perawatnya ya. Oh, oke. Jadi masih ada human, ada itunya dikit gitu Mbak Titi. Rasa kemanusiaannya lah ya. Iya sebenarnya yang saya lihat di sini nih sisi dark side-nya dia yang belum kebuka sama orang lain. Iya itu kayak voodoo, hal yang bersifat kayu-kayuan gitu yang ditusuk-tusuk jerami. Apakah betul? Iya benar. Ya kan ini dia jadi ada dua macam versi. Yang satu dia taking care sama orang karena dia adalah seorang perawat. Di sisi lain, Dia punya dendam. ini semacam alter ego gitu. Ya itu benar. Jiwanya Mbak Titi masih ada jiwa baiknya kok. Saya yakin gitu. Kalau ada kucing ketabrak atau apa kok saya masih bisa. Berhenti ya? Saya mau gambling gitu. Nih orang si Titi bakalnya ngambil dan kubur atau buang aja. Saya yakin pas jawabannya ngambil dan kubur. Iya benar sekali. Benar kan? Iya. Itu yang saya rasain Boy. Dia tuh perawat tapi punya jimat yang aneh-aneh. Itu sih kekurangannya. Saya pengen lihat dong benda-benda apa aja sih ini gunain. Silakan ambil. Bukan Mak. Ini perawat di rumah sakit kan dia. Tapi masih ada ya boneka itu ya? Oh banyak. Beberapa kali partisipan banyak yang pakai boneka itu untuk jadi media ya Ron. Dalam guna-guna. Tapi emang boneka itu emang serem banget sih. Bonekanya macam-macam lagi bentuknya. Iya. Itu air apa? Jelasin satu-satu ya, saya sambil menggambar apa yang saya lihat ya. Baik. Jadi ini adalah bunga yang diberikan oleh orang pintar. Ya. Jadi nanti bunga ini saya disuruh taburkan ke dalam air seperti ini. Di sini ada boneka. Oh. Oh bonekanya Bonekanya seperti ini. Dan ada paku. Aduh. Paku emas ya. Iya pakai Iya. emas. Itu kalau boleh tahu itu paku yang ada di sini. Iya benar sekali Mbak. Iya, itu pakunya. Iya. Oh, Di sini juga ada minyak. paku yang ada di sininya kakak. Iya benar Di sekali. mana? Di sini. Jadi setelah paku itu keluar masih sakit? Masih. Masih. Karena kan kalau yang seperti ini kan bukan hanya dari dalam saja, dari luar juga kan sakit. Iya. Jadi minyaknya saya ambil Itu minyak apa? yang diberikan oleh dukunnya, Boleh orang saya pintar. Silakan. Smelling dulu lah. Jadi pas saya lihat keadaan perempuan itu benar-benar apa yang seperti di boneka ini. Hancur. Hancur. Kenapa bisa gila? Karena otaknya saya tusuk. Udah deh kayaknya. Terus macam pocong menyeramkan warna hitam. Oh wajahnya hitam gitu Ron. Iya. Dibungkus kain kafan. Lalu pocongnya ada di sekitar kita sekarang. Nah, ini siapa Roy? Dari mana? Sebenarnya dari barang-barangnya dia loh. Saya curiga salah satu barangnya ini adalah penunggunya
pocong ini. Dia bukan Titi lagi. Ini bukan Titi. Siapa kamu? Eh, Kamu siapa? Apa ini? Apa ini? Kenapa saya di sini? Kamu siapa? Kamu siapa? Clara, Kamu Mau tantangin kamu dia. siapa? Kamu siapa? Mau tantangin dia, kamu mau Clara. berkenalan sama saya? Iya, kamu siapa? Aku mau kenalan. Tidak level. kamu Tidak level. Udah level, kata siapa? Oi, kenapa Kamu siapa? Saya host Dan di ini sini. siapa semuanya? Saya tuan rumah. Saya sama Roy Kiyoshi dan ini penonton dan ini bintang tamu kami. Apa Kamu ini? ngapain kesini? Apa ini? Apa? Apa ini apa? Apa ini? Apa? Semuanya apa? Gila. Apa ini? woi, Kamu yang diem. Ken- Gak usah ikut campur. kamu yang diem. Kamu yang diem. Lawan aja, Clara. Wow, Ini fight. siapa? Semakin rohnya kita berempat takut. Habis sudah kita. Oke. Oke. Kamu diam di sini. Yang sopan. Sini. Saya patahkan kamu. Patahin, sini. Sini. Sini kamu yang kesini dong. Roy, Kamu ini di siapa sini. Roy? Ini siapa Roy? Yang saya gambar sosoknya. Apa gambar seperti itu? Kamu gambar siapa? Jelek sekali seperti Ya dia. kayak kamu. Seperti dia. Kayak kamu. Saya menggambar muka kamu. Muka saya secantik ini. Ya ampun, itu kamu. Kamu. Ya ampun. Ini kamu. Udah kelihatan kamu tuh rambutnya aja kayak gitu. Ini kamu yang selama ini ngikutin yang punya badan ini ya? Ya kenapa? Kamu yang ngirim guna-guna ke orang itu, ke perempuan ini? Saya tidak guna-guna kok. Saya hanya tertarik ikut dia saja. Kenapa kamu tertarik ikutin dia? Karena dia cantik dan baik. Kenapa? Masalah sama kamu? Cantik dan baik. Masalah buat kamu? Mana ada setan mungkin orang baik. Karena saya ingin menggoda dia dong. Coba kamu lihat sendiri. Wajah kamu seperti Dia ini. Cari cantik. dari mana? Itu seperti kamu. Seperti aku. Seperti kamu. Fanya, Clara. Gila. Serang mereka deh. Serang dia. Karena dia gak suka sama perempuan cantik kayak kalian. Kamu sama aku cantikan aku kali. Kamu seperti itu jelek. Kamu lihat aja kamu kayak gini jelek. Ih, Emang ada laki-laki yang mau sama kamu? Yang kamu ikutin tuh orang baik. Kamu bukan orang baik. Ya ikut kamu saja. Tapi saya tidak mau ikut kamu. Terlalu banyak dosanya. Saya bakar. Kamu selama ini ada di boneka itu ya? Kamu selama ini tinggal di boneka itu? Mau dibakar sama Roy? Boneka itu rumah kamu? Silakan, saya tidak takut. Berisik. Gak usah ketawa-tawa. Diam kamu. Udah jelek, banyak tingkah. kamu yang banyak tingkah di sini. Kamu yang di Emang sini. kamu laku? Emang kamu laku? Kamu Kamu tuh laku. gak akan laku. Kamu sama aku lakuan aku kali. Kamu itu tidak laku dan Oh kamu iya? itu jelek. Lawan terus. Oh gitu. Jelek. Kamu lihat nih wajah kamu. Itu kan kamu. Itu kamu. Aduh. Aduh, cewek jelek ya ampun. Duniamu tuh bukan di sini. Beda dunia kamu itu. Kamu berkaca dulu. Kamu sini dulu. Kamu sini. Tantangin. Kamu nggak berani kesini dong. Kamu tantangin, sini aku tantangin. Karena dia lebih jelek dari kita. Saya tidak mau sama kamu. Iya, karena kamu nggak Saya bisa. tidak mau berteman sama Duniamu kamu. bukan di sini. Dengar nggak? Kamu punya telinga nggak? Terus Duniamu bukan di sini. cewek jelek banyak omong, nggak laku lagi. Siapa ini? Gigi aja kayak gitu. Kenapa gigi gue? Dasar lu. Jelek, kamu banyak Setan tingkah. lu tuh setan, ngerti nggak sih lu? Kamu sama kayak aku, kayak setan. Berarti kamu ngakuin kalau diri kamu setan dong. Pantas aja muka kamu kayak gini. Kamu aja kayak gitu. Oke gitu kamu lihat muka aku. kayak Coba, gitu. coba bedain muka aku sama ini. Udah, kamu pergi aja, kamu pergi aja. Udah, kamu pergi aja. Kamu bukan di sini dunianya. Kenapa kalian ketawa-ketawa? Hah, saya lagi Saya pasang yang tali ketawa, sepatu, bukan mereka. bukan ketawa. Apa itu? Apa? Ini muka kamu yang asli. Apa itu? Apa?
ini muka kamu yang asli. Muka kamu itu, bukan muka saya. Baik, kamu jangan di sini, kamu pergi dulu. Biar kamu kenapa ngaca, nyuruh ngaca saya dulu, pergi? ngaca. Nih, kamu Kenapa? ngaca. Susu kamu itu dibuang. Susuk, enak aja susuk. Buang. Iya, gue pakai susuk. Kalau pakai susu nggak ada yang mau sama kamu. Dia nggak mau berdiri. Ini gimana cara ngusir dia ya? Udah, nggak usah di sana aja. Iya, oke, saya di sini. Tapi kamu tenang ya, kamu tenang ya. Kamu dari sana, dunia yang mundur. berbeda, jadi kamu diam Saya tenang nggak mau di lihat sini. kamu mundur. Iya, oke. Saya ngomong dari belakang kamu ya. Kan kamu nggak ngeliat saya nih. Ya, kamu tenang ya. Saya mau Kamu tumbal jangan satu. ganggu. Nggak ada yang bisa ditumbalin di sini. Nggak ada Tuh. boleh. Saya nggak izinin. Kamu yang Kalau aku nggak tumbalin. kamu aja. Kamu. Oh, nggak perlu ada tumbal lagi di sini. Nggak perlu ada Saya tumbal. Pegang aku aja, jangan pegang dia. Ya, kamu tenang Sini di pegang sini. aku. Saya nggak mau sama kamu. Tuh Eh, lihat kalau banyak rumah lebih jelek kamu, dari rumah kita. kamu lihat udah pegang roll. Sebentar lagi hancur. Kamu ngacik peran. Hei, kamu nggak lihat itu apa? Sebentar lagi dibakar loh. Nen, kamu pulang ke sana. Jauh-jauh, nggak usah deket-deket. Oh, Kamu pergi dari sini dulu. Apa? Apa, hah? Apa lo? Hah? Sek dia. Dasar orang pegang. Duduk, saya nggak pegang-pegang, tapi kamu duduk dulu, tenang dulu di sini. Kalau saya Silakan, diserang, jangan bikin kalian kekacauan ya. Kamu Aduh. Jangan. Saya nggak akan mungkin menyakiti perempuan. Nggak. Silakan. Kamu duduk dulu. Maksudnya apa? Kamu diam, kamu diam. Biarin, kasihan. Kamu sama kita beda alam ya? Dia kasihan. Fanya, biarin. Allah setan dia. Biarin. Siapapun kamu duduk ya, kamu tenang dulu ya. Ngaca dulu, duniamu tuh beda. Apa? Apa? Clara, biarin. Ini harus aduh. Kamu Oh, kamu gila aja jangan. Lawan gue. Kalian langsung. Udah. Udah. Udah, nggak bakal kelar kalau gini. Fanya, udah tenang. Udah. Kamu duduk ya, kamu tenang. Ini bisa lagi main Kak Roy dong. Kamu tenang ya, kamu duduk dulu ya. Di sini jangan sampai ada yang terluka. Kasihan yang punya badan ini. Kamu senang sama yang punya badan ini kan? Kasihan yang punya badan ini. Bye, bantuin. Jangan jatuh, bye. I cannot. Hujan ya di luar. Udah bersih. Udah lepas. Mbak Titi dengar saya. Minta tisu kering kali ya. Mbak Titi. Ya tangan aku dipeluk kayak bang. Ini sorry, saya basah tadi ya. Saya kasih penetralisir. Kamu berdua nggak apa-apa? Nggak apa. Tangan aku Tangan kamu kenapa? Cakar ya? merah. Nggak apa. Merah bengkak nih dia. ya Jadi udah. kamu minum dulu air putih biar tenang ya. Ini juga minta air putih sekalian dong. Untuk Fanya sama Clara. Masih emosi tuh. Kamu minum dulu ya. Silakan. Sosok kalian sempat ada pertikaian ya? Gitu ya, aku halus ya. Biar tenang ya. Biar Tenangin tenang dulu. minum dulu ya. Tenang Tenangin dulu. emosinya. Kita kendalin Karena emosinya. emang kita nggak pernah tahu mereka ngelakuin apa. Kalau dilawan juga percuma ya, Ra. Iya. Kamu nggak apa-apa tangannya? Tangannya cuma luka. bengkak aja sih. Bengkak merah. tuh. Beda sama ini. Aku suka lihat Titi ini berubah wujud jadi orang lain, jadi makhluk astral Jadi seperti apa, Roy? seperti yang tadi. Itu sebenarnya bentuknya ini ya. Iya, karena jika dia kemasukan, dia akan berkata apa adanya. Tapi ya itu resikonya, kita sulit mengeluarkan. Dan apalagi kondisi saya seperti ini kan, kita harus pelan-pelan. Tapi ini bukan pocong yang ada di kamu gambar itu. Bukan.
Oh iya, by the way Clara Gopa, kamu masih dendam gak sama dia? Enggak. Jangan dendam enggak. sama orangnya Kalau ya. Ini aslinya kan dia Baik, sendiri. dia tuh gak sadar. Oh, sama aslinya enggak, cuman namanya tadi ya. Yang tadi beda orang. Iya. Saya masih mau tahu sebenarnya, tapi udah keburu pergi. Dari mana dia berasal dan mau apa gitu. That's my point. Tapi dia nggak terkontrol. Dia nggak bisa diajak komunikasi soalnya. Ditanya juga dia nggak jawab. Cuma bisa marah-marah, ngusir sana kesini, ngamuk. Sepertinya kayak emang bikin kekacauan aja. Bahkan itu dibakar pun dia nggak peduli loh katanya. Ini sebaiknya tidak boleh dibakar. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Kalau saya bakar ini, orangnya yang ada di dalam sini tewas dong. Oh iya benar. Oh pantesan dia nggak. Gini, dia mencucuk orang tersebut. Dan dia taruh spell, apa tuh? Mantra. Iya, mantra chanting and spell. Kalau saya ini bakar, berarti tewas dong orangnya situ. Iya. Intinya sih poinnya itu. Dia Jadi akan aku sita seumur hidup dan aku lepasin dia punya mantranya. Saya tidak akan ngambil jalur bakar karena berbahaya. Tapi saya akan sita ini, saya ambil, saya bawa ke rumah dan saya lepasin semuanya. Dan kamu harus tahu, yang udah ya, gitu. Ini akan jadi bumerang kalau ini saya bakar kenanya kamu juga. Oh bisa balik lagi juga ya. Sebenarnya sih saya udah nggak dendam, cuman yang namanya udah terjadi ya bisa diapain lagi. Saya mau nanya deh, perempuan ini sebenarnya siapa sih? Kenapa kamu begitu dendam? Apa karena apa alasan dia ngirim guna-guna ke kamu gitu? Awalnya sih nggak dendam, kenapa sampai berapa kali baru saya balas? Iya, kenapa dia mengirim guna-guna tuh kenapa? Karena dia ingin aku berpisah sama tunangan. Karena dia ngambil tunangan kamu. Iya benar sekali. Dan sekarang kamu udah pisah sama tunangan Iya kamu. benar sekali. Tunangan kamu sekarang kemana? Nggak tahu kemana. Sama perempuan itu. Kan perempuan itu sudah gila sekarang. Jadi nggak jadi juga sama perempuan Iya itu. benar sekali. Ya, itu namanya hukum karma sih ya. Iya. Tapi menurut aku sih dia masih dendam ya. Iya. Menurut aku Masih ada ya. pribadi masih ada dendam. Karena dengan cara nusuk-nusuknya tadi dia Kelihatan ya. nusuknya tuh benar-benar yang orang masih kesel gitu. Dirasain lagi emosi. Iya tapi kalau ngelihat kondisi dia seperti itu, rasanya saya seorang perawat itu tidak ada gunanya seperti itu. Iya. Itu bagus bisa mikir kayak gitu. Seorang perawat tidak ada gunanya kalau masih main gituan ya kan? Iya. Kalau nggak ada ini sih dia sebenarnya bisa mikir ya. Iya. Tapi begitu kerasukan itu kayaknya udah Udah hilang blank langsung. semua. Kita panggil lagi, saya masih belum puas. Saya masih belum lengkap nih informasinya. Ada hubungan apa dengan kos-kosan di daerah selatan? Dan ada apa dengan satu sosok pria yang lain di layar ini? Saya masih ada banyak puzzle on my mind. Kayak pop up gitu, muncul tiba-tiba dan segala macam. Yang lebih tahu kuncinya adalah ini. Mau kamu panggil lagi? Saya ingin panggil lagi Mbak Titi. Oke. Panggil ya teman kamu yang itu. Tapi saya untuk kalau mau manggil dia bisa datang kapanpun. Kamu Baik. perlu apa? Kamu perlu apa? Kamu perlu apa? Saya sediakan. Saya harus bakar ini. Gampang banget. Bakar. Mau di mediumisasi kah? Saya ajak kamu ke ruangan mediumisasi. Agar semua itu ruangan adalah ruangan pembersihan. Kalau di sini ruangan meja kejujuran. Ya, kita ke sana ya. Baik. Terserah kalau misalnya Mbak Titi udah nggak tahan mau keluar, keluarin aja. Kalau misalnya belum masuk, kamu panggil dalam. Siapa yang tahu teka-teki misteri apa nih yang ada? Ya, ya mari. Kamu bawa lilin itu ya, yang nyala ya. Iya. Kalian bawa lilin satu persatu, Clara dan Fanya. Kenapa harus bawa lilin? Karena setan takut api. Oh gitu. Oh, ikutin saya. Silahkan duduk di situ. Kamu duduk di sana ya. Duduk di tengah-tengah yang putih-putih itu, terus ada kamera ya. Silakan.
lakukan ritual Kamu pemanggil. boleh ngadep depan ke sana. Oh, tadi katanya ada dupa ya, kamu mau nyalain ya? Oh ya dupa, tapi Oh, udah iya. basah gimana? Ada dupa yang Oh, masih ada bisa yang dibakar kering. nggak? Kita dupa yang apa namanya? Taruh ini di situ. Oh di sini. Yang Lara, kecil. bantuin aku ya. Oh iya oke. Dupa yang kecil. Oke. Clara, Fanya boleh sebelah sini. Dupa yang kecil. Padahal siapa ini namanya? Titi. Saya lupa. Mbak Titi dengan wajah seperti ini dan rambutnya bagus, nggak kelihatan ya kalau dia itu Pelaku mistis. pelaku Iya. mistis. Dendam banget dia. Iya. Senyumannya itu loh kak, kayak Iya. Ya, tapi Maju. tunangan diambil orang yang mau kawin ya pasti jadi enggak. Sedih. Iya, nggak bisa mikir lagi. sini agak maju Karena dikit. memang kalau kesakitan itu luar biasa. Saya bisa guling-guling orang gila. Kalau lagi sakit Iya. datangnya. Datangnya tuh nggak tahu kapan nggak nentu. Kamu udah coba untuk psikiater untuk dapat antidepresan atau Udah apa? semua. Dan kebetulan aku perawat juga kan banyak kenal dokter-dokter. Iya. Dan emang diagnosanya nggak ada. Kamu nih baik-baik aja gitu. Iya, memang ini faktor magis ya. Iya. Justru udah diperiksa pakai alat-alat juga. Tapi nggak ada. Oh, nggak ada Nggak ada. kedetek Nggak ada pakunya apa-apa. gitu. Nggak ada. Tapi pas Justru di pas pertama kali habis dilepas itu baru kelihatan ada luka di dalamnya. Makasih. Oh, baru ada lukanya. Makanya dikasih obat antibiotik kan untuk ngobatinnya. Iya. Oke. Iya, saya ngerti. Ada dupanya. Ini rencananya kamu mau gimana, Roy? Saya ingin menaturalisir, tapi sebelumnya saya ingin nanya-nanya dulu tentang dirinya si Yang tadi punya itu. badan. Kamu sebelah sana. Boleh berdua ke sebelah sana. Fanya sama Clara ke sebelah kirinya, Roy. Kamu sini dia. Dililin. Nanti ya, kita jangan kemancing kemarahannya. Kalau tadi kita harus fight, hari ini kita harus ngademin dia. Oh ya oke. Ngademin. Nggak boleh marah. Nggak boleh marah. Kita undang dia. Ya. Iya. Seremnya. Oh, lilin. Kenapa panggil saya lagi? Saya ingin nanya. Kamu asalnya dari mana ya? Kamu apa? Gak apa-apa, cuma pengen bantuin. Buat apa bantuin dia? Dia udah jadi teman saya. Kamu lagi? Nggak usah deket-deket. Jauh-jauh. Jauh-jauh. Kamu mau apa? Saya ingin membantu. Duduk. Karena saya tidak bisa hari ini duduk bersama. Enggak, kita nggak akan duduk bicara sama kamu. Kalau mau baik-baik duduk. Enggak, Saya tidak akan ngapa-ngapain. enggak. Silakan Ini duduk. Clara pengen duduk di sini. Oh no. Kamu tadi Silakan mau nanya apa? Pengen tahu apa aja? Asalnya dari mana? Udah lama
sama ikutin Kalau sih. kalau kamu jawab asal dari mana, kita akan duduk di situ. Dari mana asal kamu? Mau tahu asal saya? Duduk. Kalian bagaimana? Sudah mengundang saya tidak sopan. Dan kamu, duduk. Enggak, saya nggak mau duduk. Kamu aja takut sama saya. Apa ini? Tanya apa lagi? Si Titi bisa dilepas gak dari genggaman dia? Kenapa kamu lihat-lihat? Genggamannya si... Ini siapa Sok sih? cantik lagi. Cantik. Shh, ini yang punya badan ini, kasihan. Kenapa kamu nggak mau lepasin dia? Dia aja tidak keberatan. Kenapa Dia kamu repot? keberatan. Dia Enggak. orang baik. Duduk. Duduk. Kalau saya duduk, tapi kamu harus pergi tinggalin yang punya badan ini. Ya? Duduk. Kalau saya duduk, kamu bisa nggak ninggalin dia? Duduk. Duduk. Ini orang siapa semuanya? Ini semua ngeliatin kamu. Maunya kenapa orang-orang ini maunya apa semuanya? Maunya kamu keluar dari Kamu tuh dari dunia yang berbeda. Udah harusnya kamu di alam sana. Tinggalin yang punya badan ini, kasihan. Saya mau nanya, bagaimana cara kematian dia? Ini beneran nggak sih? Dia tahu nggak nama aslinya yang punya badan ini siapa? Coba kita lihat. Belum selesai, saya belum lihat. Kamu cantik-cantik jadi setan ya? Saya tidak tertarik. Cantik-cantik jadi gini, ada dua ya. Sayangnya cantik-cantik. Cantik jadi setan. Ucapan di sini aman nggak kira-kira? Coba aja. Aduh, tapi kamu jangan kepancing emosi ya. Enggak. Ya, Iya, bisa oke. minta kargo. Tanyain, mau apa sih lo dari dia? Halo. Mau apa dari yang punya badan ini? Baik-baik ya. Kamu mau saya baik? Kasih saya darah. Iya, entar kasih darah ya. Kasih dulu. Di mana dulu? Kamu dari mana asalnya? Aku pengen Kasih kenalan. darah dulu. Wah, Tadi kan bilangnya aku pengen kenalan, duduk sini. Aku duduk sini dong. Asalnya dari mana? Kasih darah. bohong. Tadi bilangnya kalau Tadi duduk baru bohong jawab. dong. Katanya suruh Kalau Saya dia suruh duduk- kamu yang duduk bukan dia. Oh. Banyak hantu memanipulasi. Iya. Iya. Kamu pintar. Pergi. Pergi. Oke. Dia pinter, kamu Dia apa? bohong. Kasian kamu. Saya pengen cleansing tapi informasi saya masih kurang di sini. Apa kamu tuh? Kapan kau meninggal dunia? 20 tahun yang lalu. Kenapa? Oke, which is 2008. 2008 kurang lagi 98. Oke. Meninggal di tahun 98 dan kamu sendiri namanya siapa? Buat apa tahu nama saya? Saya ingin membantu kamu supaya kamu bahagia di alam baka dan Kasih kembali. saya darah. Tidak, darah tidak membantu. Darah kamu. Gak bisa. Sini. Darah kamu. Kamu kenapa meninggalnya? Sakit? Kenapa masih penasaran? Mau darah kamu.
Nggak jawab sih. Iya, aja. Dan saya mau tahu, bisa nggak tinggalin selama-lamanya? Kamu harus bisa tinggalin yang punya badan ini. Bisa. Kasihan dia orang baik loh. Dia cantik. Ambil gunting. Gunting. Kamu takut kan kalau rambutnya digunting? Gak bahaya tuh kak kalau kayak gunting. Dia nggak mau. Ya. Mbak. Lagi kayak gini. Wait a minute. We do some. Thank you. Ini apa? Saya tidak takut. Saya tidak pernah takut seperti itu. Tidak akan pernah takut. Clara, Aduh. bantuin saya dulu. Silakan kalau berani. Kamu ajak ngobrol dan kamu Ya. tangkap tangan. Fanya sini. Sini ya. Kamu ngobrol sama saya. Kami Kamu ikut dia. sudah berusaha baik-baik sama kamu. Sedikit aja. Kami berusaha untuk kamu pergi ninggalin yang punya badan ini. Yang punya badan ini orang baik, kasihan. Kamu udah di dunia yang berbeda. Silakan, saya nggak takut. Mau kamu apa? Sini duduk. Kamu yang duduk. Nggak usah nyuruh saja dari tadi. Iya, sama Duduk saya. kamu. Kita duduk ya. Kita duduk. Coba berdua. duduk deh kayaknya. Nggak usah nyentuh-nyentuh. Kita duduk. Nggak usah nyentuh-nyentuh. Kita duduk berdua. Enggak. Duduk. Saya mau ngobrol sama kamu. Ya? Nyentuh mati kamu. Iya, semua orang juga pasti mati. Ya kan? Kita duduk ya. Kasihan yang punya badan ini. Harus pegangin kayaknya deh. Susah banget. Yeah. Ya. If we got the hair, everything's gonna be clear. Oke. Aduh, kamu jangan. Kalau kamu mau pergi, saya berlaku akan kasar. Maaf ya. Jadi kak. Maaf ya. Maaf. Fanya bantu Fanya. Thank you. Thank you, Clara. Yes, sama-sama kak. Dibuang aja guntingnya, takut bahaya. Oh, maaf. Kamu perlu. Udah. Nih, rambut kamu nih. Masih berani sama saya? Jadi, bukan ya, Ran? Bukan. Ini rambut kamu. Aku halus kembali ke alam baka. Mana deh kayaknya. Ya, MFD siap-siap ya. Kru, standby. Terus standby. Apa kru. Kayaknya doing harus. Ini diapain ya? Terus bukan. Oh, ini dia. Ayo, sini. Sini kalau berani. Berani ke sini. Dah, saya rasa saya sudah
cukup informasi yang saya dapatkan. Udah selesai. Dan si Titi bisa melanjutkan hidup yang lebih baru lagi tanpa ada gangguan makhluk halus. Mbak Titi bisa dengar saya? Ya. Ayo kita berdiri, pegang tangan saya. Ikut Roy. Jalan naik. Berarti ini jatuh turunan. Diganding, boleh diganding nggak? Dia takut jatuh saya. Tolong dipegangin. Tolong dipegangin buat Titinya. Sini banget. Capek banget. Ayo, aku anterin. Udah enak kan badannya? Masih pusing. Ya, silakan maju ke depan. Mbak Titi gimana rasanya sekarang? Pusing. Pusing sekali. Baik, Roy, apa yang terjadi dan apa yang mau disampaikan buat Titi? Mbak Titi, saya yakin dengan jiwa naluri sebagai perawat selama berapa tahun sih? Sudah lama jadi perawat? 2 tahun. 2 tahun. Baru 2 tahun, oke. Gak apa-apa. Intinya, saya masih yakin ada jiwa-jiwa baik dan jiwa menolong orang tanpa pamrih. Saya pengen kamu lakuin itu, kemudian jimat-jimat dan segala macam udah saya sita di sini dan nggak ada yang lain lagi. Mudah-mudahan di rumah kamu nggak ada yang lain-lain ya. Seperti itu aja. Lanjutkan hidup yang lebih fokus sih ke arah masa depan, nggak usah muter-muter di masa lalu gitu, ribet. Baik. Mbak Titi kan dengan datang ke Menembus Mata Batin sebenarnya udah mau mencabut guna-guna dan dendamnya. Mudah-mudahan hari ini udah lepas semua. Tadi juga yang membisiki, yang bikin Anda kesel, bikin kamu marah itu udah diusir. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bahagia, menemukan pasangan yang tetap yang akan bisa membuat kamu jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih Mbak Titi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Kamu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Boleh dibawa, silakan. Jangan habiskan waktu hanya untuk dendam yang tak berguna, karena dendam adalah penjara. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Marta dan juga Titi. Marta adalah seorang penyanyi kafe yang menggunakan penglaris, akhirnya justru teman kosnya yang menjadi tumbal. Tadi sempat hadir di studio dan mudah-mudahan kedepannya Marta akan jauh lebih tenang lagi. Sementara Titi adalah seorang perawat yang karena sakit hati akhirnya gelap mata dan gelap hati mengirimkan balik guna-guna kepada seorang wanita yang menyakitinya. Dan bahkan pemikirannya, logikanya dipengaruhi oleh sosok yang menyeramkan tadi ngamuk di sini. Iya. Gimana Roy tanggapan Saya kamu? dari kedua partisipan, saya melihat Mbak Titi ini yang lebih ajaib ya, maksudnya dia perawat kemudian dia melakukan ilmu guna-guna. Saya rasa saya kasihan sih sama yang partisipan bernama Mbak Titi ini. Ya? Iya, kalau yang Marta saya rasa biasa aja, nggak ada simpatinya. Saya lebih lihat Titi kasihan sih. Karena dia seorang perawat tapi justru dipengaruhi hal gaib akhirnya malah melakukan kesalahan ya. Iya. Gimana tadi sempat ngamuk-ngamuk loh. Titi bukan titinya ya, tapi karena ada makhluk astralnya di dalamnya. Gimana? Fanya sama Clara tanggapannya? Fanya? Iya, emang nggak pernah sih nemu kayak gitu. Iya. Baru itu tadi. Ya, tadi waktu kamu dipegang sempat sakit ya? Sempat sakit karena dia megangnya kan gini Kak, sempat bunyi juga kan. Terus untungnya sama dia langsung pas dilepas. Kalau nggak dilepas mungkin patah. Bisa patah. Ini kan masih merah. Tapi sekarang baik-baik aja. Udah agak mendingan sih Kak. Cuman bedanya ini merah nih Kak. Itu kalau dia jahat-jahat lagi lemparin semangka. Wow. Lemparan semangka. Iya. Nanti doyan dia. Nggak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan malam hari ini yang Fanya dan Clara lakukan tadi juga membantu Titi untuk bisa lepas dari hal-hal gaib yang mempengaruhi pikirannya ya. Iya, Kak. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses terus untuk dua semangka. Amin. Oke. Bro Kiyoshi, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Terima kasih. Pemirsa, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan ujian yang tak sama. Maka jangan pernah merasa menjadi diri yang paling menderita, karena di saat yang sama ada yang jauh lebih sengsara.
Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.